Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianel Sakurnakova dari AM3B Pagi, NIM 4112001032. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 6 perpajakan 2. Dan langsung saja saya bacakan yang soal pertama. Yang pertama yaitu Ibu Aini merupakan memiliki toko emas dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Pada bulan Januari 2019, terjadi transaksi penjualan emas perhiasan sebesar 150 juta. Berikut biaya pembuatannya sebesar 35 juta dan penjualan emas batangan 60 juta. Diminta hitung PPN atas transaksi tersebut dan bagaimana mekanisme pemungutannya. Jawabannya yaitu yang pertama, perhitungan pajak emas perhiasan adalah sebagai berikut. Perhitungan pajak atas emas perhiasan, PPN yang dipungut dari pembeli 2% dikali 150 juta sama dengan 3 juta. Penjualan emas batangan merupakan barang yang tidak dikenai PPN. Terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka PPN yang wajib disetor oleh toko emas Ibu Aini senilai 3 juta. Lanjut di nomor 2, pada bulan Juni 2019, PT ABC membangun musola di kantor karyawan yang dikerjakan oleh karyawan harian dengan luas bangunan tidak termasuk tanah 300 meter kubik dengan biaya sebesar 100 juta rupiah dan membangun villa di kawasan Puncak dengan luas 375 meter kubik dengan biaya sebesar 750 juta yang tidak diserahkan kepada kontraktor. Semua bangunan selesai dan digunakan pada awal Januari 2019. Yang diminta: A. Berapa PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri? B. Kapan PPN atas kegiatan membangun sendiri harus dilunasi? Dan kapan paling lambat dilaporkan ke KPP? A. Musola atau tempat ibadah. Apabila tempat-tempat ibadah tersebut dibangun sendiri atau tidak menggunakan jasa kontraktor, maka atas pembangunan sendiri tersebut tidak terutang pajak pertambahan nilai. Karena pembangunan sendiri yang dikenakan pajak pertambahan nilai hanya terbatas pada pembangunan sendiri untuk tujuan tempat tinggal atau tempat usaha. Villa, tarif kali DPP 10% dikali 20% dikali 750 juta dan 10% dikali 150 juta. Dan dari mana kita bisa mendapatkan 15 juta rupiah? Yaitu dari 10% dikali 150 juta dan hasilnya 15 juta rupiah. Dan yang ke B, paling lambat pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan PPN KMS menggunakan SPT masa PPN. Masa pelaporan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya pada nomor 2, yaitu PT Dewi Angkasa Tour dan Travel adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha biro perjalanan wisata. Bertempat kedudukan di Jalan Raya Sudirman, nomor 1 Jakarta, 14420. PT Dewi Angkasa Tour and Travel telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan NPWP 023451005432200 dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Pada Oktober 2016, PT Dewi Angkasa Tour and Travel akan menghitung dan melaporkan PPN dalam transaksi sebagai berikut. 1. Pada tanggal 5 Oktober 2018, PT Dewi Angkatan Tour and Travel memberikan pelayanan paket wisata kepada PT Araya yang beralamatkan di Jalan Margasih, Bandung dengan NPWP 023344445606000 dengan jumlah tagihan sebesar 400 juta rupiah. Nilai paket wisata tersebut termasuk tiket pesawat dalam negeri sebesar 200 juta rupiah. Seluruh biaya langsung dilunasi. 2. Pada tanggal 9 Oktober 2018, memberikan pelayanan paket wisata dengan jumlah tagihan sebesar 400 juta rupiah pada PT Jaya selalu dengan NPWP 0100140832410000 dan langsung dilunasi. Dan yang ketiga, membeli komputer dan printer untuk keperluan operasional untuk usaha PT Wijaya NPWP 0113211974410000 sebesar
65 juta atas pembelian ini diterima FP tertanggal 20 Oktober 2018 dengan kode dan nomor seri 01000001500000056. Dan yang diminta yaitu berapa PPN kurang bayar PT Dewi Angkasa T dan T? Jawabannya, di 5 Oktober 2018 PT Dewi Angkasa Tour and Travel memberikan pelayanan paket wisata kepada PT Araya. Dan PPN keluarannya disamakan dengan tarif kali DPP atau nilai invoice tiket angkutan udara dalam negeri, yaitu sebesar 10% dikali 10% dikali 400 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah. 200 juta rupiah. Dan dari manakah hasil yang 2 juta rupiah? Hasilnya itu dapat didapatkan dari 10% dikali 20 juta rupiah dan hasilnya yang didapatkan sebesar 2 juta rupiah. 9 Oktober 2018 memberikan pelayanan paket wisata kepada PT Jaya Selalu. PPN keluaran sama dengan tarif dikali DPP sama dengan 10% dikali 10% dikali 400 juta rupiah. Dari mana kita mendapatkan 4 juta rupiah? Didapatkan dari 10% dikali 40 juta rupiah dan hasilnya sebesar 4 juta rupiah. Dan selanjutnya di 20 Oktober 2018 membeli komputer dan printer untuk keperluan operasional usaha kepada PT Wijaya. PPN memasukkan sama dengan tarif dikali harga beli yaitu dengan sebesar 10% dan dikali 65 juta rupiah. Dan hasilnya 6.500.000 rupiah. Dari mana kita bisa mendapatkan 6.500.000 rupiah ini? Yaitu dengan cara 10% dikali 65 juta rupiah dan hasilnya pun terdapat 6.500.000 rupiah. Selanjutnya pada PPh kurang bayar PT Dewi Angkasa TNT. PPN kurang bayar sama dengan pajak keluaran dikurang pajak masukan, yaitu sebesar 6 juta rupiah dikurang 6.500.000 rupiah. Dan hasilnya 500.000 rupiah dengan PPN lebih bayar. Maka PT Dewi Angkasa TNT dapat mengajukan restitusi PPN lebih bayar sebesar 500.000 tersebut ke DJP. Selanjutnya, nomor 3, dealer mobil roda dunia pada bulan Oktober 2018 melakukan penjualan kendaraan bermotor bekas kepada pelanggannya. Pada tanggal 2 Oktober, menjual 4 unit kendaraan roda 2 merek Honda Vario tahun 2014 dengan 7 juta rupiah masing-masing kepada Tuan Jerry dan Ibu Fitrana. Dan pada tanggal 10 Oktober, menjual kendaraan roda 4 Toyota Avanza tahun 2014 sebanyak 2 unit senilai 100 juta rupiah kepada PT Armada. Dan di tanggal 12 Oktober membayar jasa servis kendaraan senilai 6 juta ke bengkel OK Service. Dan pada tanggal 15 Oktober menjual kendaraan roda 4 sedan Honda Civic tahun 2013 sebanyak 1 unit senilai 80 juta kepada Tuan Tommy. Dan pada tanggal 20 Oktober membayar tagihan telepon kepada PT Telkom dari pemakaian bulan September senilai 750.000 termasuk PPN. Dan di pada tanggal 25 Oktober membayar jasa servis AC sebesar 500.000 pada Sevi Buana. Dan yang diminta jelaskan bagaimana mekanisme pemungutan PPN. Di tanggal 2 bulan Oktober, yaitu PK sama dengan 10% dikali 4 unit dikali 7 juta. Ya, sama dengan 10 dikali 28 juta rupiah sama dengan 2.800.000 rupiah. Jadi bisa kita tahu bahwasanya yang kita dapatkan hasil dari 2.800.000 rupiah ini didapatkan dari 10% dikali 28 juta rupiah. Dan maka hasilnya 2.800.000 rupiah. Lanjut di PM sama dengan 90% dikali 2.800.000 rupiah. Sama dengan 2.500.020 rupiah. Dan PPN terutang sama dengan 280.000 rupiah. Dan itu didapatkan dari 2.800 dikurang 2.520.000 rupiah dan hasilnya didapatkan sebesar 280.000 rupiah.
Lanjut di tanggal 10 Oktober, PK sama dengan 10% dikali 2 unit dikali 100 juta rupiah. Sama dengan 10% dikali 200 juta rupiah. Dari mana kita mendapatkan 20 juta rupiah ini? Yaitu dengan 10% dikali 200 juta rupiah. Dan hasilnya sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya pada PM sama dengan 90% dikali 20 juta rupiah. Dan hasilnya 18 juta rupiah. Dan 18 juta rupiah ini kita dapatkan dari 90% dikali 20 juta rupiah. Dan hasilnya kita dapatkan sebesar 18 juta rupiah. Dan PPN terutang sama dengan 2 juta rupiah. Dari manakah kita bisa mendapatkan hasil 2 juta rupiah ini? Yaitu dengan cara dari hasil yang pertama di PK dikurang di PM. Yaitu sebesar 20 juta rupiah dikurang 18 juta rupiah dan hasilnya yaitu 2 juta rupiah. 12 Oktober tidak dikenakan PPN. Dan pada tanggal 15 Oktober, PK sama dengan 10% dikali 1 unit dikali 80 juta rupiah. Sama dengan 10% dikali 80 juta rupiah sama dengan 8 juta rupiah. Ini didapatkan dari 10% dikali 80 juta rupiah dan hasilnya didapatkan sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya pada PM sama dengan 90% dikali 8 juta rupiah dengan hasil sebesar 7 juta 200 ribu rupiah. Dan di PPN terutang sama dengan 800 ribu rupiah. Ini didapatkan dari PK dikurang PM, yaitu sebesar 8 juta rupiah dikurang 7 juta 200 ribu rupiah. Jadi, hasil yang kita dapatkan sebesar 800 ribu rupiah. Dan di pada tanggal 20 dan di tanggal 25 tidak dikenakan PPN karena masuk pada pasal PPh pasal 23 dan di tanggal 20 Oktober tidak termasuk PPN. Karena sudah masuk PPN. Lanjut di nomor 4, yaitu soalnya PT SNS merupakan perusahaan jasa ekspedisi dan kemudian Pak Burhan ingin mengirimkan paket Pak Burhan tersebut dikenakan harga sebesar Rp550.000. Hitunglah PPN yang harus dibayarkan Pak Burhan. Oke, dengan demikian perhitungan PPN terutang atas transaksi di atas adalah sebagai berikut. PPN terutang sama dengan tarif 10% dikali 10% dikali nilai yang ditagihkan. Sama dengan 1% dikali Rp550.000 dan hasil yang didapatkan sebesar Rp5.500.000. Dan PPN yang harus dibayarkan Pak Burhan adalah sebesar Rp5.500.